Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Tujana dari peserta magang Bimba Poris Indah. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas belajar di luar kelas hari keempat. Untuk pertanyaan awal yaitu mengenai hasil observasi kelas terhadap motivator. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid, yaitu caranya dengan berdialog dengan anak seperti 5S. Salam, sambut, sebut nama, senyum, dan sapa. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara motivator memulai kegiatan di Bimba? Caranya yaitu dengan doa sebelum belajar, lagu wajib Bimba, berdialog atau bercerita, ataupun mendongeng. Untuk nomor 3, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Caranya yaitu melakukan pendekatan kepada anak, seperti berdialog atau mengajaknya bercerita sehingga anak akan merasa senang dan nyaman saat pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Motivator dapat mengajak anak berdialog menggunakan bahasa Bimba. Selanjutnya, nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Motivator dapat memberikan motivasi kepada anak berupa nilai, hadiah, pujian, dan sebagainya agar anak dapat termotivasi untuk belajar dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Selanjutnya, nomor 6, kapan motivator memberikan reward dan motivasi kepada anak? Pada saat berhasil atau dapat menyelesaikan tugas yang diberikan saat proses pembelajaran. Selanjutnya, nomor 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Untuk ekspresi, motivator harus selalu tersenyum dan bersemangat saat menyanyikan lagu wajib Bimba. Sikap dan penampilan motivator harus sopan, rapi, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, nomor 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yaitu caranya yaitu yang pertama menggunakan metode pembelajaran fun learning, yang kedua sajikan materi dengan cara yang menarik, yang ketiga buat anak merasa terlibat dalam proses pembelajaran, selanjutnya buat anak merasa nyaman, dan yang terakhir menggunakan metode small step system. Pertanyaan nomor 9 yaitu apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Jawabannya iya, motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan. Selanjutnya yaitu pertanyaan pengamatan terhadap murid. Pertanyaan pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat pembuka? Ekspresi dan sikap anak saat kegiatan pembuka yaitu antusias, ceria, dan bersemangat ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator. Selanjutnya nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Jawabannya adalah tidak ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba. Selanjutnya nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator saat kegiatan inti? Ekspresi dan sikap murid senang dan bersemangat ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Selanjutnya nomor 4, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya adalah iya, semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Selanjutnya, nomor 5, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya adalah tidak ada murid yang merasa kesulitan ataupun tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Selanjutnya, nomor 6, yaitu jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Ada beberapa murid yang karakternya senang mengerjakan modulnya dengan cepat, ada juga murid yang karakternya senang mewarnai gambar, dan ada pula murid yang karakternya senang dibacakan buku cerita ataupun buku dongeng. Selanjutnya yaitu pertanyaan pengamatan terhadap suasana kelas. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas aman dan nyaman sehingga murid belajarnya dengan senang, ceria, dan bersemangat dalam kegiatan belajar sambil bermain.
Selanjutnya, nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Jawabannya yaitu tidak ada pemaksaan ataupun kekerasan yang dialami oleh murid saat berada di kelas. Selanjutnya, pertanyaan pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yang dilakukan oleh motivator dan murid dalam kegiatan pembuka yaitu doa sebelum belajar, lagu wajib Bimba, berdialog ataupun bercerita ataupun berdongeng. Selanjutnya nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yang dilakukan oleh motivator dan murid yaitu penerapan teori Bandul, evaluasi afeksi yang dilakukan setiap anak, evaluasi kognitif anak yang dilakukan setiap 10 menit sekali. Selanjutnya nomor 3, jelaskan mengenai kegiatan utama dan kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Jawabannya, kegiatan mengerjakan modul kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid saat kegiatan inti. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Dalam kegiatan penutup, dilakukan mengulangi kembali materi atau modul yang sudah diberikan, doa sebelum belajar, dan bernyanyi lagu pulang sekolah. Selanjutnya, nomor 5, berapa lama durasi kegiatan Bimba Interview yang diterapkan oleh motivator? Jawabannya yaitu 40 menit di Bimba AIO Interview sebagai pengalaman positif bahwa proses belajar itu menyenangkan. Terima kasih, sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.